dalam bicara masalah kesetimbangan struktur, nah sebenarnya yang ingin saya sampaikan dulu itu kita harus tahu dulu tentang struktur. Ya, sebelum kita masuk ke kesetimbangan struktur, kita harus tahu dulu struktur. Nah, dalam statika, struktur yang kita maksud itu adalah struktur benda tegar. Ya, struktur atau benda yang tegar. Benda tegar ini maksudnya semua elemen dari struktur tersebut. Nah, itu eh, interaksinya dengan beban atau gaya dari luar itu dia selalu menyeimbangi beban dari luar. Ya, jadi kalau kalau ada beban yang dikenai pada suatu struktur atau elemen struktur, itu eh, sebenarnya eh, dapat menyebabkan adanya deformasi atau perubahan bentuk terhadap elemen struktur. Namun perubahan bentuk elemennya itu atau deformasinya itu eh, sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali dan itu bisa diabaikan. Nah, dan itu bisa kita anggap sama dengan nol ya. Nah, sehingga tidak ada interaksi gaya berarti di situ. Bukan tidak ada interaksi, namun aksinya itu reaksinya aksinya itu disertai dengan reaksi yang sama besarnya gitu ya. Jadi kalau kita berikan gaya 50 Newton, nah maka reaksinya juga 50 Newton ya. Nah, struktur itu terbagi kepada secara garis besar itu sebenarnya ada 3 ya. Yang paling sederhana itu adalah elemen atau benda tegar balok gitu ya, atau elemen balok. Nah, itu yang paling sederhana ya. Kemudian ada lagi namanya truss. Nah, truss ini biasa juga kita sebut dengan rangka batang ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu truss. Nah, kalau kita di Indonesia rangka batang atau kerangka batang atau struktur rangka batang. Nah, itulah ya. Kemudian dia juga ada rangka batang 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Nah, 2 dimensi ini biasanya kalau kita di statika kita biasanya cukup analisisnya untuk rangka batang 2 dimensi saja dulu ya. Nah, walaupun 3 dimensi itu sebenarnya juga tidak jauh tidak susah analisisnya. Hanya saja mungkin kalau 3 dimensi itu banyaknya nanti ke mata kuliah analisa struktur. Ya, konsepnya nanti perhitungannya sama ya. Kalau di analisis struktur nanti kan kita lebih ke menentukan gaya-gaya dalam ya, seperti momen lentur, seperti gaya normalnya, gaya gesernya. Nah, itu nanti ke analisis struktur nanti. Kemudian ada namanya frame. Nah, frame ini eh, bahasa Indonesianya itu portal ya. Uh, Kalau kita di lapangan itu bisa kita lihat bentuk frame yang misalnya gedung ya, gedung yang bentuknya standar kotak-kotak gitu, yang ruangannya dibuat seperti kotak-kotak ya. Kalau kalian nanti mendesain di etaps misalnya, itu rangkanya itu kan kayak tersusun kotak-kotak. Nah, itu frame 3 dimensi itu ya, atau portal 3 dimensi atau portal ruang namanya, atau space frame ya, space frame atau frame 3 dimensi atau portal 3 dimensi. Nah, gitu. Kalau yang 2 dimensi itu tampak 2 dimensinya saja. Nah, itu di analisis di statika kita pakai yang 2 dimensi saja. Ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan semua gaya
atau jumlah semua gaya itu sama dengan nol ya, sama dengan nol, agar struktur itu berada dalam keseimbangan atau setimbang. Nah, gitu. Jadi kalau konsep dari struktur kesetimbangan itu ya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita dasar hukumnya seperti yang di awal-awal dulu kita sampaikan, semua gaya itu, nah ini konsep statika struktur atau kesetimbangan struktur itu bisa diselesaikan dengan 3 persamaan dasar kesetimbangan ini. Nah, ini kita namakan dengan persamaan dasar kesetimbangan. Ya, jadi semua gaya yang bekerja, nah baik itu horizontal maupun vertikal itu sama dengan 0 ya. Ya, artinya jumlah semua gaya itu sama dengan 0 atau dia tidak boleh ada gaya yang bekerja ya. Jadi ketika dijumlahkan semua gayanya itu dia harus 0. Artinya aksi reaksinya itu harus sama besar ya. Sama besar sehingga dia sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan persamaan dasar kesetimbangan ini. Nah, jadi sesuai dengan hukum ke-1 Newton ya. Nah, ini persamaan dasar kesetimbangan, nah, PDK ya. PDK itu persamaan dasar kesetimbangan. Semua gaya sama dengan 0 dan momennya juga sama dengan 0 ya. Nah, kemudian pada hukum kedua Newton itu menyatakan gaya itu merupakan massa suatu benda dikali percepatan, sehingga satuannya adalah Newton ya. Boleh juga nanti kilonewton ya, tergantung nanti ya. Kita tinggal konversikan saja nanti. Atau bahkan kilogram juga boleh dipakai ya kan. Kan 1 kilogram itu kan 10 Newton ya. Kemudian hukum ketiga Newton bahwa aksi itu sama dengan reaksi. Jadi kalau dijumlahkan aksi dikurangi reaksi sama dengan 0 nanti ya. Jadi aksi dikurang reaksi sama dengan sama dengan 0 dia ya. Nah, ini yang kita sebut benda itu tidak bergerak. Nah, kalau kita sudah memenuhi 3 persyaratan hukum 1, 2, dan 3 Newton ini, nah kita sudah bisa mempertahankan benda itu dalam keadaan diam ya, tidak bergerak dan tidak berputar juga ya, tidak berotasi juga dia. Nah, karena apa? Karena momennya, jumlah semua momennya sama dengan 0 ya. Nah, itu untuk syaratnya seperti itu. Nah, kemudian kalau di hukum ketiga Newton misalnya, kita buktikan ya, aksi itu sama dengan reaksi. Jadi kalau misalkan katakan ini bidang sebuah benda ya. Nah, ini bidang sebuah benda misalnya. Diberikan gaya sebesar 5 kg ya. 5 kg ke arahnya ke sini ya. Nah, agar ini seimbang dan tidak berputar dia kan. Nah, ini kita kasih dia reaksi sebesar 5 kg juga, tapi arahnya berlawanan gitu ya. Sama juga kayak gini. Kalau di sini 10 kg diberikan, maka di sini juga 10 kg reaksinya dengan arah berlawanan gitu ya. Nah, ini kan ini ke sini, yang ini ke, nah kayak gitu nanti. Nah, di struktur pun juga seperti itu. Kemudian, nah ini yang berhubungan dengan gaya berat, karena dia posisinya bolanya kan digantung ya. Nah, misalkan sebuah bola digantung seperti ini dengan tali ya. Bola itu kan dia memiliki massa ya, massa benda. Nah,
Yang kita gunakan bukan masanya, bukan massa ini nanti untuk gaya beratnya, tapi eh, gaya beratnya itu massa dikali gaya gravitasi, itu yang kita pakai sebagai aksinya. Nah, reaksinya yang ini, reaksinya yang tahanan dari tali ini yang menahan berat benda ke bawah, berat bola ini ke bawah. Ya. Berat bola ini kan ini, ya kan? Nah, ini berat bolanya. Kemudian aksinya yang ini, reaksinya yang ini. Ini aksi yang kita berikan ya, yang W ini. Nah, kemudian reaksinya T ini, gitu ya. Nah, besar T ini sama dengan besar W ini, besar berat gaya berat si bola ini. Nah, kayak gitu nanti. Nah, kemudian ini yang kita namakan dengan kesetimbangan partikel, ya. Jadi kalau dalam bentuk yang lebih luas atau dalam kondisi yang lebih luas itu kesetimbangan struktur. Kalau pada kondisi yang lebih kecil itu kesetimbangan partikel, ya. Nah, untuk partikel ini sebenarnya kemarin sudah ada kita singgung ya. Ada sebuah mesin kemarin digantung ya. Mesin apalah, mesin motor atau mesin mobil kemarin digantung pada sebuah tali ya. Nah, itu analisisnya kita kesetimbangan partikel masuknya ya. Nah, kesetimbangan partikel itu maksudnya kita bisa meninjaunya dari satu titik saja ya. Misalkan kemarin kan kayak gini, kayak apa ya kemarin, gini ya, ada mesin yang digantung di sini kan. Pak, suara bapak kecil pak. Kecil ya. Halo, yang ini. Sudah pak. Nah, oke. Sekarang kan ada kemarin mesin yang digantung. Oh, sorry. Katakan inilah, ini mesinnya. Ini beban yang digantung pada tali ini misalnya. Gini ya kan? Ya kan kemarin kayak gini ya. Nah, ini aksinya ini adalah W. Nah, M dikali G kan. Nah, kemudian kita disuruh menghitung tegangan tali di sini, tegangan tali di sini, kan gitu kan. Nah, ini kita pandang dia sebagai partikel. Kita bisa melihatnya dari titik yang ini. Nah, untuk membuat kesetimbangannya kita bisa menggunakan memandangnya dari sudut pandang di sini. Ya, karena dia berada pada pertemuan satu titik. Nah, reaksi dari tali-talinya itu kan. Nah, jadi bisa kita pandang dia di sini. Nah, jadi kalau kita buatkan gaya, misalkan ini kan gayanya ke bawah ini, ya kan? Nah, saya ambil di sini ya, saya saya teruskan di sini. Ini kan kita sudah tahu nih satu gayanya itu arahnya ke bawah. Nah, kita sudah bisa pastikan itu karena mesinnya itu digantung gitu ya. Nah, tentunya arah gayanya ke bawah. Nah, kemudian kalau kita buat poligon tertutup, ini kan ada, katakan di sini ini T1 ya. Ini T1 atau tegangan 1 dan ini T2 atau tegangan 2. Nah, ini W. Ini W-nya kita tulis saja lah. Ini W. Nah, kemudian T1-nya itu belum tentu ke sini ya. Ini belum tentu ke sini. Ini supaya kita ya buat sembarang aja dulu. Kira-kira mungkin bisa jadi ke sini atau malah ke sini nanti arah tegangannya gitu ya, arah tegangan talinya. Nah, dari sini kita pastikan ini dari W ini. Nah, yang T1 ini kan yang pasti talinya horizontal begini ya. Ini udah pasti. Kalau ini kan ada kemiringan, katakan ini kemiringannya kita buat 45 biar mudah ya. Nah, biar gampang mencari kosinnya ya, 45. Aduh, inilah 45. Nah, katakan dia kemiringannya 45
derajat misalnya. Nah, TI dia mendatar atau horizontal begini. Nah, berdasarkan poligon segitiga kan, analisis gaya dengan secara grafis kan kita sudah belajar. T1 itu, nah kita apalah hijau aja warnanya ya. T1 itu kan lurus. Kalau lurus kan kita harusnya bagusnya gimana nih? Bagusnya T1 atau T2 dulu. T2 dulu berarti ya. Jadi gini, T2 kan miring. Nah, gitu kita buat aja kayak gitu dulu. Terus dia kan harus poligon tertutup. Artinya gayanya langsung kita lanjutkan. Nah, terus yang T1 ini kan dia mendatar. Nah, harus kita tinggal nyambungkan di sini. Nah, ya kan, horizontal kan? Nah, dia horizontal. Nah, yang ini T2. Nah, ini T1. Nah, ini T1 kan. Nah, yang T2 itu dia harus kita lanjut panahnya supaya dia berada dalam poligon tertutup. Berarti arahnya ke sini. Nah, berarti dugaan kita atau asumsi kita di awal sama ya panahnya. Kemudian yang T1 begini, harus ke sini dia supaya dia tertutup. Nah, gitu ya. Coba saya bedakan warnanya lah. Gini ya. Ini T2. Nah, ini T2 arahnya sini ya kan. Kemudian ini T1. Nah, itu sudah nol dia itu ya. Nah, ini berarti dia poligon tertutup. Nah, ya kan? Ya, sudah nol dia. Ini W ke bawah, ini T2 ke atas miring. Ini ya, sesuai dengan bentuk pegangannya ini. Kemudian T1 kita nggak usah dipusingkan dengan arahnya dulu. Yang penting kita bentuk poligon tertutup dulu ya. Oh, ternyata setelah kita buat poligon tertutup ternyata arahnya begini ya. Nah, supaya dia tertutup arahnya begini. Nah, nanti kita gambarkan ternyata oh begini, ya, oh ternyata gini. Ya. Bisa saja arahnya tuh begini, nggak apa-apa kita buat begini arahnya, ya. Nah, nanti tapi kalau kita lihat sekilas dari gambarnya kan pasti arahnya gitu ya. Nah, ternyata benar kalau kita gambarkan ternyata oh benar kayak gini arahnya. Nah, kemudian ini sudah bisa kita cari, ya. Misalkan untuk T2 itu kan ada kemiringan 45 derajat. Nah, artinya kita harus uraikan dulu terhadap Y dan X ya. Nah, berarti T2 itu ada TX-nya ya kan? Ada TX-nya sebesar T2. TX-nya berarti kan di sini ya. Arahnya kan sini nih. Arahnya gini. Nah, ini T2X. Ini T2X atau TX gitu ya, untuk T2X lah. Nah, ini yang ke atas T2Y. Nah, T2Y. T2X itu cos ya. Cos berarti T2 cos 45. Ya kan? 45 dan T2Y-nya T2 sin 45. Nah, sin 45. Anggap aja lah gitu ya. Nah, baru kita yang sama-sama arah X, ada T1, ada T2X. Kita jumlahkan ya. Kita cari ini TX. Ya kan? TX itu sama dengan T1 kan ke kiri nih. Berarti minus T1 ditambah T2X ya kan? Nah, nggak ada lagi kan, cuma 2 itu. Nah, kemudian yang TY itu ada W ke bawah ya kan, sama T2 sin 45 ya kan. Berarti kan minus W. T2Y nya ke atas kita jumlahkan ya kan, kita tambah T2Y ya kan. T2Y
T2Y itu kan T2 sin 45. Nah, kayak gini. Ya kan? Kemudian nah ini nih. Ini kan sama nih. Ya. Ini beda kasus ya, beda kasus, sorry. Kita pakai kasus yang apa? Tali yang angkat mesin ini ya. Nah, kalau ini kan ada dua sudut, beda ya. Sorry, ini bukan ini. Nah, yang ini aja dulu ya. Nah, kita sudah dapat arah X dan dapat arah Y-nya. Nanti kita hitung ini. Kemudian ini harus sama dengan 0 nanti. Ya kan? Ini yang harus sama dengan 0. Nah, gitu ya. Untuk mencarinya, untuk mencari nilai misalkan nilai T1-nya, nah kita samakan dengan 0 baru dapat ya. Bisa dapat T1 ya. Kalau ini kan nilai W sudah ada ya kan? M ada nilainya, nilai G juga ada 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian W ada, T2Y dapat dicari ya kan, T2 dapat dicari. Nah, T2 dapat, kemudian tinggal ini nih, tinggal ini. Kalau T2 dapat, maka T1X juga T2X juga bisa dicari ya kan, juga bisa kita cari gampang pakai rumus yang apa, rumus T2X itu apa, T2 sin apa tadi? Atau ya T2 cos ya, T2 cos. Nah, T2 cos 45 misalnya. Nah, kemudian T2 ini bisa kita cari dengan tangen ya. Kan tangen 45 itu berapa? Sama dengan T2Y ya kan, T2Y per T2X. Aduh, panjang ini. Per T2X ya kan. Tadi T2Y kan bisa kita dapat dari sini tadi, dari W ini kan. Dapat, masukkan ke sini. Nah, kemudian tangen 45 bisa dicari berapa itu, tangen 45. Nah, tangen 45 ada, T2Y ada, T2X bisa didapat. Ya kan? Dapat T2X bisa dicari T2. Nah, ya kan? T2X ada, cos 45 ada, maka T2 dapat dicari nilainya. Udah, dapat T2. T1 lagi. Nah, ya kan? Kalau T2X dapat, ya kan? T1 kan bisa dicari. Nah, gitu. Jadi dapat. Nah, bisa kita tentukan semua tegangan di T1 dan tegangan di T2 ya. Kayak gitu aja, mudah. Itu untuk kesetimbangan partikel. Nah, kalau ini contoh soal yang dari ini ya, dari gaya yang di sini. Nah, ini bisa kalian di bahan ajar yang dikirim ke kalian tuh saya rasa ada. Ini ada nih. Ya. Ada nih kayak sepertinya ada ya. Silakan kalian lihat aja nanti. Ya, ini contoh soalnya. Sama kayak tadi sebenarnya, kayak yang kita jelaskan tadi ini sama. Sekarang ada momen. Nah, momen itu kita tahu kecenderungan suatu gaya memutar benda ya. Jadi kenapa benda berputar? Karena ada jarak antara gaya itu dengan titik tangkapnya gitu ya. Nah, dia ada jarak antara gaya dengan perpotongan titik tangkapnya itu. Jadi kalau kita teruskan garis kerja gayanya itu dengan sumbu putarnya. Nah, ini sumbu putarnya ya. Dia ada jarak tegak lurus antara sumbu putar dan ini kok kayak gini dia. Oh, sorry. Bentar ya.
jam setengah 3, nah 15 menit lagi ya. Sekitar 15 menit lagi kita selesai. Nah, ini momen. Jadi terhadap sumbu putarnya itu, gayanya itu punya jarak tegak lurus sebesar D misalnya, atau sebesar L, terserah lah ya. Satuannya bisa milimeter, bisa sentimeter, bisa meter. Nah, sehingga benda tersebut tidak seimbang dia, ya, karena antara gaya dengan titik pusatnya itu tidak berada pada satu garis kerja, ya, tidak sejajar dengan garis kerjanya, sehingga bendanya tidak berada dalam keseimbangan. Ya, nah, biar dia seimbang, kita harus menambahkan satu gaya lagi di sini nih. Ya, terserahlah. Mau di sini atau pokoknya dia jaraknya tuh harus sama besar juga dengan jarak antara F dan A ini ya. Harus sama besar juga dengan D ini. Ya, misalkan kita taruh posisinya di sini misalnya. Nah, gitu ya. Kok nggak ada nih? Oh, sorry. Nah, misalkan kalau kita beri dia gaya di sini, besarnya sama dengan F, nah baru dia seimbang bendanya. Ya. Nah, ini kan gayanya di sini nih. Nah, itu bakal sama dengan, dia sama dengan walaupun kita titik tangkapnya kita letakkan di sini, tapi dia masih berada dalam garis kerja ini ya. Nah, ini besarnya sama ya. Dipindah pun gaya ini ke sini, dia besarnya sama karena garis kerjanya sama. Nah, ini yang kita namakan dengan momen. Jadi momen itu adalah gaya dikali jarak, jarak tegak lurus terhadap sumbu putarnya atau terhadap titik sumbunya ya. F dikali L atau F dikali R kecil misalnya, pokoknya yang menandakan jarak lah. Nah, gitu ya. Jadi momen adalah kecenderungan suatu gaya memutar benda ya, di mana gayanya tersebut memiliki jarak terhadap sumbu putarnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian ditanya berapa momen bendanya gitu, berapa momen yang dialami oleh benda tersebut, nah ya kalian lihat gayanya, kemudian kalian tarik garis lurus dengan titik pusatnya, kalian buat tegak lurusnya, berapa jarak tegak lurusnya kalian kalikan dengan itu gayanya, nah dapat momen ya. Nah di sini dijelaskan nih dari gambar momen MA, maksudnya momen yang di titik A ya, momen di titik A dari suatu gaya F terhadap suatu sumbu melalui A ya. Nah, ini melalui A ini maksudnya tuh garis kerjanya ini di sini ya, tegak lurus dengan garis yang di sini. Didefinisikan sebagai perkalian besar gaya F. Nah, ini perkalian besar gaya F dengan jarak tegak lurus D. Nah, ini jarak tegak lurus D dari A ke garis kerja F atau garis aksi F. Nah, ini dari A sini ke sini. Nah, itu yang D itu. Nah, ini jangan lupa ya. Perkalian gaya F terhadap jarak tegak lurus dari titik sumbu ke garis kerja gayanya. Nah, gitu. Ya, itu adalah momen. Nah, ini dalam apa? Dalam bentuk 3 dimensi seperti ini kira-kira ya. Jadi sama saja. Ya, sama saja. Ini kalian silakan nanti kalian coba-cobakan aja nanti ya. Misalkan dalam 3 dimensi seperti ini nih. Nah, D-nya itu yang ini. Nah, ini ya. Ini yang D ini. Jadi ini kan tampak atas. Katakan ini tampak atas ya. Sehingga kan gaya apa? Gaya sumbu O-nya itu, sumbu di titik O-nya ini kan tampaknya seperti ini jadinya ya. Jadi kalau tampak atasnya seperti ini. Nah, kemudian perputaran yang ini, perputaran benda ini ke sini, ini ya. Nah, kalau dari atas dia kan kayak gini putarnya ya. Ah, seperti ini dia mutar kalau kita lihat dari atas. Gitu aja ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini momen ekivalen sama aja nih. Ini yang seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau gaya kita pindahkan ke sini, nah itu juga bakal sama besarnya ya. Nah, misalkan gaya sembarang misalnya pada sistem koordinat ini misalnya. Saya taruh sembarang di sini gaya F ya. Maka ini harus saya uraikan dulu ya. Kalau kita tidak bisa mencari jarak tegak lurus F ini dengan titik sumbunya, maka kita uraikan saja. Kita uraikan satu-satu. Nah, kemudian Fx itu jarak tegak lurusnya mana? Y ya. Ini terhadap sumbu nolnya ya, terhadap titik O-nya ini. Nah, itu jarak tegak lurusnya Y. Sedangkan Fy-nya jarak tegak lurusnya X. Ya. Ya kan, jarak tegak lurusnya X ya dari titik O ya. Nanti momen perkalian ini dengan ini itu kita jumlahkan. Nah, itu yang kita sebut dengan momen ekivalen ya. Nah, tapi kalau kita bisa mencari jarak tegak lurusnya langsung, ya itu bisa kita cari aja. Misalnya F kan begini nih, miring gini ya. Kita tarik garis lurus. Nah, garis kerja gayanya lah kita tarik sampai kita kita dapatkan tegak lurus dengan titik O ini. Nah, ternyata di sini ya. Nah, berarti kita tinggal mencari berapa D-nya sini, jarak antara O dengan D ini itu berapa? Nah, itu yang akan kita cari. Nah, kadang yang menyulitkan kita itu menentukan D ini ya. Menentukan D ini kadang kita kesulitan. Kita harus mencari dulu sudut yang memungkinkan gitu kan. Nah, sehingga sulit kita mencari jarak tegak lurusnya. Makanya biar mudah kita uraikan saja begini. Nah, Fx kita cari Fx-nya dulu, kemudian kita cari Fy-nya. Nah, sudut ini kan nanti biasanya diketahui gitu ya. Misalkan alfa kan. Misalkan sudut alfa, ya ini diketahui berapa alfanya nanti diketahui. Nah, kemudian ini jarak ini berapa, maka ini bisa kita tentukan MO-nya ya. MO itu jadi sama dengan F dikali OD ya. Jarak O dengan D ini, jarak tegak lurusnya ini. Ya, atau Fx dikali Y ya kan. Kemudian ditambah Fy dikali X ya. Fy dikali X. Nah, kayak gitu. Ya, itu momen ekivalen namanya. Ya. Itu. Atau kalian ini saya langsung buat minus, jadi kalian jangan keliru juga. Ini kan hasilnya sudah asli pasti. Tapi kalau nanti kalian ragu, kalian tulis saja dulu tambah di sini. Bisa juga ya. Nah, kalau hasilnya nanti minus, nanti kan kalian tinggal ganti hasilnya minus gitu aja. Kan kalau momen ekivalen itu kan jumlah semua gaya momen ini kan. Nah, kita buat aja tambah dulu ya. Bikin aja tambahnya dulu. Oke. Mungkin itu untuk kesetimbangan ini masalah momen ya, masalah momen. Kemudian sudah ya. Nanti sebelum ke kesetimbangan, ini kopel ini hampir sama dengan momen ekivalen sebenarnya ya. Tapi dalam suatu struktur itu ada beberapa gaya yang bekerja misalnya ya. Gaya F dengan gaya F absen gitu ya. Nah, kemudian gini. F dengan F absen itu dia sama besar tapi berlawanan arah. Dia berjarak sebesar D. Kemudian titik B ini kita jadikan sumbu putarnya ya. Antara B dengan F itu jaraknya S2, antara B dengan F absen itu jaraknya S1 ya. Ini besarnya bukan berarti besarnya ini sama besar S1 dengan S2 ya. Ini bukan berarti sama besar, tapi ini hanya menunjukkan parameternya saja dulu. Nah, sehingga D itu bisa kita lihat di sini. Nah, kalau dari A ini kan kita ukur A ke F absen itu dia ada D1 ya.
A ke F itu dia ada D2 ya. Nah, D itu nilainya adalah D1. Nah, D sini ya. Ini D yang ini. Sama juga artinya kan di sini ya. Sini ya, panjang D itu kan yang ini ke, nah ini sama nih. Ini D juga. Kan sama nih. Nah, di mana D itu adalah D1 dikurang D2. Nggak kedengaran ya? Nah, D itu nilainya D yang ini, D1 kurang D2. Nah, ini kan. Nah, kemudian kita mau ngecek momen di A. Ya, momen di A di sini. Momen di A itu besarnya sama dengan mana nih gayanya? Nah, nih F dikali jaraknya FD1 ini dia ke A ini. Ke A minus kemudian FD1 FD2. Sorry, F absen ini ya. Ini F absen ini. F absen ya. F absen dikali D1. Ya kan? Dia positif karena dia jaraknya ke kanan. Kalau kita putar begini, putar searah jarum jam, gitu ya. Maka dia searah jarum jam, positif dia. Kemudian D2, ya kan? D2. Nah, harusnya kalau kita mau menetapkan langsung sesuai arah jarum jam sih nggak masalah ya. D2 kalau kita putar menuju A kan dia ke sini. Artinya dia berlawanan jarum jam ya. Boleh kita buat aja langsung dia ini nggak apa-apa, kurang gitu ya. Berarti MA sama dengan F absen D1 dikurang F D2. Gitu kan? Ya enggak? Kemudian F absen itu kan nilainya sama dengan F ya. Nilainya sama ya. Hanya saja dia berlawanan arah. Kemudian minusnya nanti gini. F absen itu kan sama dengan F besarnya. Kita keluarkan saja, kita anggap dia F gitu ya. Kemudian kita kurung, kita keluarkan F-nya. Ini D1 dikurang D2. Nah, kalau kita uraikan kan cuman kayak gitu aja ya, sederhana ya. Ini D1 nih. Nah, D1 kurang D2 itu apa? D kan? Nah, ini D1 nih, yang ini itu nilainya sama dengan D. Nah, maka D1 kurang 2 kita gantikan dengan D. Nah, yang F-nya tetap ya, F ini tetap. Maka MA itu momen di titik A itu adalah F kali D. Ya. Kemudian kalau kita pandang sumbu putarnya di B, itu juga memberikan hasil FD. Ya, momen di titik B ternyata hasilnya juga FD. Sehingga mau dipandang di titik manapun di dalam wilayah benda tersebut, itu besar momennya sama. Nah, itu yang kita sebut dengan kopel, ya. Nah, di sini kita bisa baca di sini gaya-gaya yang membentuk kopel bila dikalikan dengan jaraknya, maka akan mengakibatkan terjadinya momen yang disebut dengan momen kopel. Nah, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya MA dengan MB itu sama. Sehingga momen kopel sebuah benda akan mempunyai nilai yang sama walaupun ditinjau dari titik sembarang sekalipun ya, atau dari titik sumbu manapun ya, nilainya tetap sama. Nah, itu momen kopel ya. Jadi jangan bedanya momen dengan momen kopel apa ya, sebenarnya sama gitu ya, cuman pada suatu benda itu ada beberapa gaya yang bekerja. Nah, gitu ya. Oke, ini juga sama, ini penjumlahan kopel juga sama nih sebenarnya. Nah, ini ada contoh soal nih ya. Ini gaya 800 miring sudutnya 60 ya. Ini bisa kalian kerjakan, ini gampang ini ya. Kemudian yang ditanya apa? Tentukan momen di titik B. Nah, momen di sini. Maka kita
kita buat titik apa? Kita tahan titik di B ini. Nah, ini kalau kita cari secara langsung sebenarnya bisa kan? Misalnya kita teruskan ini titiknya ini ya, gaya ini kita teruskan tegak lurusnya dengan B mana? Nah, gini. Nah, ini tegak lurus dengan B-nya gini nih. Nah, itu kan nih tegak lurus. Nah, yang jadi pertanyaan kan kita kesulitan mencari panjang tegak lurusnya ini atau D-nya ini. Ya kan? Nah, itu yang jadi kesulitan bagi kita. Nah, kalau panjang ininya oke lah, kita tahu 200, ya kan? Tapi tinggi ini kita belum tahu. Sehingga untuk menentukan D juga sulit juga jadinya. Nah, gitu makanya biar mudah kita uraikan gayanya ini. Ya kan? Nah, yang arah X-nya ini, fx-nya itu ada besarnya sama dengan 800 cos 60. Nah, sementara yang di sini 800 sin 60. Ya kan? Nah, terhadap B ini kita cari fx-nya tegak lurusnya kan 160. Ya kan? Jarak tegak lurus fx-nya terhadap B 160. Kemudian tegak lurus yang Y-nya ini terhadap B berapa? Nah, ini kan yang 200 ini kan. Ini kan terhadap gayanya ini 200. Berarti momen di titik B itu nilainya sama dengan TY dikali 200 ditambah dengan FY dikali 200 atau FX dikali 160. Jadi gini. Ini momen di B ya. Momen di B itu sama dengan Fx dikali 160. Nah, ditambah Fy dikali 200. Nah, kali 200 ya. Satuannya milimeter. Nah, ini harus kita ingat. Jangan kita paksakan jadi meter. Kalau kita paksakan jadi meter, harus kita konversi dia. Ya kan? 160 mm jadikan ke meter berapa? Nah, itu ya. Jadi jangan kita samakan semua. Nah, fx nilainya kan 800 dikali cos 60. Fy nilainya 800 dikali sin 60. Sehingga ya hasil fx kita kalikan 160, fy dikalikan 200, nanti jumlahkan dapat momen di titik B. Nah, kayak gitu ya. Mudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini penyelesaiannya kan kayak gini nih, sama ya. Ini yang kita jelaskan tadi sama. Nah, ini fx-nya nilainya 400 nih. Fy-nya 693 ya. Kemudian langkah kedua baru kita hitung momen di B akibat gaya-gaya fx dan fy-nya. Nah, ini kita jumlahkan, ya kan? Nih, 400 dikali 160, 693 dikali 200. Ini sudah dijadikan ke meter. Nah, ini baru dijadikan ke meter. Nah, 200 itu harus jadikan ke meter dulu nih, sorry ya. Ini 0,2 ini, ya. Ini 0,2, salah itu ya. Nah, 0,2 meter. Nah, ini positif, ini positif, berarti searah jarum jam semua. Ini kita jumlahkan, dapat hasilnya ini. Oke? Nah, kayak gitu ya. Mudah lah. Kemudian ini untuk latihan nanti mudah-mudahan kalian juga bisa nanti ngerjain yang kayak gini ya. Oke, itu saja dulu. Nanti untuk kesetimbangan struktur minggu depan saja. Hampir sama ya. Kalau kesetimbangan struktur itu kan nanti kita tidak satu titik saja kita pandang lagi, tapi sudah keseluruhan. Nah, misalnya pada balok, misalnya kan, balok kan seperti ini. Nah, terus ada tumpuan begini ya. Nah, tumpuan begini, satu lagi di tumpuan ini ada roll gitu ya, tumpuan roll namanya. Nah, di sini
digantikan dengan gaya reaksi ini nih. Ya. Nah, ini juga ada reaksi, tapi ini dua gayanya kalau tumpuannya sendi. Ini roll 1. Nah, ini belum sempat jadinya kita kita sampaikan. Di outline tadi kan sebenarnya sudah saya buat ya. Ada tumpuan gitu ya. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti tadi sebenarnya. Jadi tapi waktunya kita terkendala waktu. Nah, sehingga mungkin minggu depan saja lagi ya. Jadi apa itu tumpuan sendi, apa itu tumpuan roll, apa itu tumpuan jepit. Nah, nanti di kesetimbangan struktur ini kita jelaskan.